Jika kamu lahir weton pahing dan merasa mudah tersulut, cepat panas, atau sering menyesal setelah marah, ini bukan kebetulan. Dalam ilmu Jawa kuno, pahing menyimpan api batin yang besar. Api ini bisa mengangkat derajat hidupmu, atau justru membakar segalanya secara perlahan. Banyak orang pahing tidak jatuh karena kurang usaha, tetapi karena amarah yang dibiarkan memimpin langkah. Tanpa disadari, satu letupan emosi bisa mengubah arah rezeki, meretakkan hubungan, dan menutup jalan berkah. Pertanyaannya hanya satu, apakah kamu sedang mengendalikan apimu, atau justru hidupmu yang dikendalikan olehnya? Weton pahing, jangan biarkan amarah menguasai hidupmu. Dalam penanggalan Jawa, pahing bukanlah weton yang ringan. Ia membawa tenaga panas, dorongan kuat, dan kehendak yang tajam. Orang yang lahir pada weton pahing sering dianugerahi keberanian, daya juang tinggi, serta keteguhan hati yang jarang goyah. Namun di balik kekuatan itu, tersimpan satu ujian batin yang halus namun berat, amarah. Amarah pada orang pahing bukan sekadar emosi sesaat. Ia bukan datang lalu pergi seperti angin. Ia lebih menyerupai gelombang panas yang bergerak dari dalam, lahir dari tenaga batin yang terlalu penuh namun tidak menemukan saluran yang tepat. Pada orang pahing, amarah sering muncul lebih dulu sebagai gejolak dalam dada. Bukan kemarahan yang langsung meledak, melainkan rasa tidak nyaman, sesak, atau panas halus yang berputar-putar di pusat rasa. Dalam diam, batin seperti didesak oleh dorongan untuk bereaksi. Jika tidak disadari, gejolak ini akan naik ke tenggorokan dan pikiran, lalu menjelma menjadi letupan kata, ucapan yang tajam, nada yang meninggi, atau kalimat yang menusuk tanpa niat melukai, namun tetap meninggalkan bekas. Lebih jauh lagi, amarah pahing sering berubah menjadi sikap keras. Bukan selalu marah secara terbuka, tetapi sikap yang kaku, sulit mengalah, enggan mendengar, dan merasa harus benar. Inilah bentuk amarah yang paling halus sekaligus paling berbahaya, karena ia kerap dianggap sebagai ketegasan atau prinsip, padahal sesungguhnya batin sedang terbakar pelan-pelan. Dalam ilmu Jawa kuno, keadaan ini disebut panas batin. Panas batin bukan kemarahan biasa, melainkan ketidakseimbangan tenaga rasa. Energi hidup yang seharusnya mengalir dan menguatkan justru mengendap di dalam, berputar tanpa arah, lalu menekan jiwa. Orang pahing memiliki cadangan tenaga besar. Ketika tenaga itu tidak diolah menjadi kesadaran, ia berubah menjadi bara. Leluhur memahami bahwa panas batin tidak selalu tampak dari luar. Seseorang bisa terlihat tenang, sopan, bahkan pendiam, namun di dalamnya api terus menyala. Jika kondisi ini dibiarkan, panas batin akan membakar pemiliknya sendiri terlebih dahulu. Tubuh mudah lelah, pikiran cepat jenuh, rezeki terasa seret, dan hubungan dengan sesama menjadi kering. Bukan karena orang lain, tetapi karena batin tidak lagi jernih menerima hidup. Barulah setelah lama mengendap, panas itu mencari jalan keluar. Ia bisa meledak dalam kemarahan besar, atau justru merusak secara perlahan lewat keputusan-keputusan yang tergesa, kata-kata yang disesali, dan sikap yang menjauhkan berkah. Maka benar kata leluhur, amarah yang tidak dikelola lebih dulu melukai diri sendiri sebelum menyentuh orang lain. Bagi orang pahing,
Memahami amarah berarti memahami sumber tenaganya sendiri. Api tidak harus dipadamkan, karena tanpa api hidup menjadi dingin dan kehilangan daya. Namun api harus dijaga, diarahkan, dan diberi wadah. Dalam kesadaran itulah panas batin berubah menjadi daya hidup, keberanian yang teduh, dan wibawa yang alami. Orang pahing sering merasa bahwa dirinya harus tegas, harus kuat, harus menang. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai kehendak, batin mudah bergejolak. Bukan karena lemah, justru karena jiwanya terlalu berapi-api. Disinilah letak paradoks pahing. Kekuatan yang sama bisa menjadi berkah atau petaka, tergantung bagaimana ia disadari. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa amarah bukan musuh, tetapi tanda. Tanda bahwa batin sedang kehilangan keseimbangan. Ketika orang pahing dikuasai amarah, hidup perlahan menjadi sempit. Hubungan renggang, rezeki terasa serat, keputusan diambil tergesa-gesa. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena batin tidak lagi jernih. Dalam kehidupan modern, amarah ini sering tersamarkan. Ia muncul dalam bentuk stres berkepanjangan, nada bicara yang meninggi, ambisi berlebihan, atau kelelahan emosional yang tak kunjung reda. Orang pahing bisa terlihat kuat di luar, tetapi di dalam menyimpan bara yang terus menyala. Dalam ilmu Jawa, ngendaleni rasa bukan perkara mematikan emosi. Orang pahing justru tidak dianjurkan untuk menjadi dingin atau menahan diri secara kaku. Karena rasa yang ditekan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya turun ke dalam, mengendap di batin, lalu menunggu waktu yang salah untuk meledak. Ledakan inilah yang sering membuat orang pahing menyesal setelahnya. Kata terucap, sikap mengeras, hubungan merenggang. Karena itu, leluhur tidak mengajarkan nahan nesu, tetapi ngendaleni nesu. Perbedaannya halus, namun menentukan nasib batin seseorang. 1. Mengenali rasa sebelum ia naik. Langkah pertama dalam mendaleni rasa adalah eling marang tondo, sadar pada tanda-tanda awal. Pada orang pahing, amarah jarang datang tiba-tiba. Ia selalu didahului oleh sinyal kecil. Dada terasa panas, napas memendek, rahang mengeras, atau pikiran mulai ingin membalas. Dalam laku sehari-hari, ini berarti ketika sedang bekerja dan muncul rasa kesal, berhenti sejenak sebelum bicara. Bukan pergi, bukan melawan, tapi memberi satu tarikan napas penuh sambil mengakui dalam hati, rasaku lagi panas. Pengakuan ini sederhana, namun sangat penting. Karena rasa yang diakui tidak lagi menguasai, ia mulai ditundukkan oleh kesadaran. 2. Memberi jarak tanpa lari. Mengendalikan rasa bukan berarti menjauh dari masalah, tetapi memberi jarak antara rasa dan reaksi. Leluhur menyebutnya ngasosadelo, berhenti sebentar. Dalam kehidupan nyata, laku ini bisa berupa menunda membalas pesan ketika hati sedang panas. Diam sejenak sebelum menjawab saat dipancing emosi. Mengalihkan tubuh pada gerak ringan, berjalan, membasuh wajah, atau menata napas. Orang pahing sering merasa harus segera bereaksi. Padahal 1 menit jeda saja sudah cukup untuk menurunkan panas. Di jeda itulah rasa berubah bentuk, dari amarah menjadi pertimbangan. 3. Menurunkan panas dengan kesadaran tubuh. Ilmu Jawa memahami bahwa panas batin juga bersemayam di tubuh. Maka mengendalikannya tidak cukup dengan pikiran, tetapi lewat laku jasmani yang sadar.
Contoh laku sederhana: duduk tegak, menurunkan bahu, mengendurkan rahang, menarik napas perlahan lewat hidung, menghembuskan lebih panjang. Membasuh tangan atau wajah dengan air sebagai simbol menurunkan panas. Laku ini bukan ritual kosong. Ia adalah cara tubuh diberi pesan bahwa bahaya sudah berlalu, sehingga rasa tidak perlu meledak. 4. Mengolah amarah menjadi ketegasan. Ketika rasa tidak ditekan dan tidak dilepaskan sembarangan, ia bisa diolah. Inilah inti ngendaleni rasa, mengubah amarah menjadi daya yang lebih luhur. Dalam praktik hidup, amarah berubah menjadi ketegasan tanpa bentakan. Keberanian tidak lagi menusuk, tetapi menegakkan. Kata-kata menjadi singkat, jelas, dan berisi. Orang pahing yang mampu mengolah amarahnya akan tampak berwibawa tanpa marah. Kehadirannya terasa kuat, meski suaranya rendah. 5. Laku batin harian bagi orang pahing. Leluhur menganjurkan orang pahing untuk memiliki waktu menepi, bukan mengasingkan diri, tetapi memberi ruang hening bagi batin. Bisa dilakukan di pagi hari, malam, atau kapan saja saat rasa mulai penuh. Menepi bisa berupa duduk diam beberapa menit tanpa gawai, mengamati napas dan rasa tanpa menghakimi, mengendapkan hari sebelum tidur, melepaskan sisa panas. Dengan laku ini, amarah tidak lagi menjadi musuh, melainkan guru. Ia memberi tanda kapan batin terlalu penuh dan perlu ditata. Maka, ngendaleni rasa adalah laku seumur hidup bagi weton pahing. Bukan untuk memadamkan api, tetapi menjadikannya pelita. Bukan untuk melemahkan diri, tetapi untuk menguatkan jiwa. Laku yang dianjurkan bagi pahing bukan menjauh dari dunia, melainkan menata batin di tengah keramaian. Menjaga ucapan, memperlambat reaksi, dan memberi ruang hening di sela kesibukan. Dalam hening itulah api berubah menjadi cahaya. Amarah yang disadari akan menjelma ketegasan, keberanian berubah menjadi kebijaksanaan. Ketika orang pahing mampu menundukkan amarahnya, daya hidupnya justru meningkat. Wibawa muncul tanpa paksaan, kata-kata menjadi berisi, dan langkah hidup lebih mantap. Ia tidak lagi dikendalikan oleh emosi, melainkan berdiri sebagai pemilik dirinya sendiri. Leluhur berkata, sing kuat dudu sing nesu, nanging sing bisa ngendaleni nesu. Yang kuat bukanlah yang mudah marah, melainkan yang mampu menguasai amarahnya. Maka wahai pahing, jangan biarkan amarah menguasai hidupmu. Karena di dalam dirimu tersimpan api besar. Jika kau biarkan liar, ia membakar. Jika kau rawat dengan kesadaran, ia menjadi pelita jalan hidupmu. Jika kamu adalah weton pahing yang sedang belajar menundukkan amarah, ketahuilah, kamu sedang menapaki laku yang tidak mudah, tapi sangat berharga. Setiap kali kamu memilih diam daripada meledak, memilih sadar daripada bereaksi, disitulah hidup mulai berubah arah. Kalau kamu pernah berhasil meraih sesuatu, rezeki, ketenangan, atau hubungan, tanpa amarah, tanpa bentakan, tanpa panas batin, bagikan ceritamu di kolom komentar. Ceritamu bisa menjadi penguat bagi pahing lain yang sedang berjuang. Karena dalam ilmu Jawa, keberhasilan sejati bukan tentang menang melawan orang lain, melainkan menang atas diri sendiri.